Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ersa Destalia dari Prodi Manajemen kelas T1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu audit sumber daya manusia. Langsung saja kita ke pendahuluannya ya. Pendahuluan, manajemen sumber daya manusia istilah pendekatan strategik serta berhubungan untuk mengelola aset paling berharga milik perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja secara individu maupun tim dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai visi perusahaan. Pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah proses yang sistematis terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen sumber daya manusia suatu organisasi untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi sumber daya manusia dilaksanakan secara efektif dan efisien. Audit sumber daya manusia juga bertujuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam manajemen sendok makan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Tujuan dari audit sumber daya manusia diantaranya yaitu 1. Meningkatkan keunggulan kompetitif. 2. Membangun dokumentasi dan praktik teknologi yang efisien. Ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Manfaat audit sumber daya manusia. Yang pertama, identifikasi kelemahan dalam kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Dengan melakukan audit, organisasi dapat mengidentifikasi proses-proses yang tidak efisien dalam meningkatkan efisiensi dan pengelolaan sumber daya manusia. Ketiga, menjamin kepatuhan, memastikan bahwa kebijakan prosedur sumber daya manusia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tahap-tahap audit sumber daya manusia. Pertama, perencanaan. Tahap ini melibatkan menentukan tujuan audit, mengidentifikasi area yang akan diaudit, dan merencanakan metode dan sumber daya yang akan digunakan dalam proses audit. Yang kedua, pengumpulan data. Pada tahap ini, pengumpulan data terkait kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen. Data dapat dilakukan dengan wawancara staf, tinjauan dokumen, dan pengamatan langsung. Yang ketiga, analisis dan evaluasi. Data yang dikumpulkan dievaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sumber daya manusia. Tahap-tahap audit sumber daya manusia. Yang keempat, tahap penyusunan laporan. Hasil audit dalam bentuk laporan yang berisi temuan, rekomendasi perbaikan, dan tindakan yang disarankan. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dalam manajemen. Manfaat penerapan audit sumber daya manusia. Yang pertama, mengidentifikasikan kontribusi-kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia terhadap perusahaan. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, menstimulasi keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Yang keenam, menemukan masalah-masalah sumber daya manusia yang kritis. Yang ketujuh, menyelesaikan keluhan-keluhan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Ruang lingkup audit sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen audit policy audit, suatu penilaian yang dilaksanakan secara sistematis dan independen, berorientasi ke masa depan terhadap keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan pelaksanaan fungsi manajemen, pencapaian rencana yang telah ditetapkan, serta pencapaian social objective. Yang kedua, performance atau operational audit, suatu kegiatan penilaian yang sistematis dan dilaksanakan secara independen dan objektif, berorientasi untuk masa depan atas semua kegiatan yang berada dalam sebuah perusahaan, terutama sumber daya manusia, baik yang menyangkut bidang kegiatan top, middle, atau low management, dengan tujuan untuk mengadakan perbaikan rencana kerja perusahaan, pencapaian serta meningkatkan manfaat sumber daya manusia yang ada pada perusahaan.
Yang ketiga, financial audit, berorientasi pada pengujian atau penilaian secara independen dan objektif atas tingkat kewajaran dan kecermatan serta data keuangan atau administrasi untuk memberikan perlindungan keamanan aset perusahaan dengan melakukan evaluasi kelayakan internal control yang diterapkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan tentang audit sumber daya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum.